Kalau termasuk ini ya, star anis ini termasuk yang kalau Anda baca penelitian tentang star anis ya, bunga lawang ya, kelihatan. Kalau termasuk ini ya, star anis ini termasuk yang kalau Anda baca penelitian tentang star anis ya, bunga lawang ya, kelihatan. Karena kan sekarang akses informasi itu banyak banget, cuman kita kadang-kadang belum diilhami sama Allah untuk mengetahui tentang itu gitu loh. Makanya kalau kita bicara tentang penyakit itu pasti ada obatnya, cuman orang itu belum dikasih ilham sama Allah untuk kenal dengan obatnya apa. Gitulah. Ini star anis. Ya. Ini juga bisa dijadikan campuran yang tadi itu kalau mau. Ini aja. Ini star anis ini sama beliau ini. Masih ada lagi. Ini udah obat DM. Nih. DM itu diabetes. Ketumbar, kayu manis, bunga lawang. Bukan taman lawang ya, bunga lawang. Terus kalau saya nggak sakit, kalau saya nggak kena DM, bilang ya boleh nggak minum beginian? Boleh, nggak masalah. Ibarat kata Anda lagi repairing spare part, lagi benerin spare part. Dikasih air panas, diseduh pakai air panas biasa dicukupi, nggak perlu mendidih, sudah keluar baunya kok. Udah minum bu, airnya bu, enak kan? Ya lo pakai madu. Boleh kan minum kopi yang dari biji-biji kopi itu digiling langsung tanpa gula? Boleh. Kopi itu fat burner, kopi itu pembakar lemak. Boleh. Catatannya apa? Kalau Anda memang tidak ada masalah dengan kopi ya, dan jangan banyak-banyak. Jadi satu gelas itu cukup setengah sendok teh aja, gelas-gelas kecil gini nih. Kalau saya itu minum dan itu ngasih tenaga sebenarnya. Kopi itu antioksidan. Jangan bagi gula. Ya, jadi mulai sekarang gula pasir termasuk produk yang Anda mulai stop. Kenapa? Karena Anda sudah punya keyakinan bahwa Anda sudah cukup manis tanpa gula putih. Ramuan yang tadi itu boleh Kak? Kalau bentuknya bubuk boleh. Yang tadi ya, ketumbar, kapulaga segala macam tadi. Terasi boleh nggak? Kalau terasinya benar boleh. Masalahnya terasi-terasi yang kemasan sekarang udah pakai pengawet loh. Orang tua buat kita zaman dulu yang asli dari alam, makan aja sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya Allah gitu loh. Nggak masalah. Yang saya tidak sarankan Anda makan tiap hari adalah makanan dalam kemasan. Itu. Kalau ikan yang kering, ikan diawetkan sehat nggak? Sehat. Sehat. Tapi kalau cuma sekali-sekali untuk sekedar ya nyoba-nyobain, silakan aja. Yang saya maksud di sini adalah Anda mulai membiasakan memakan sesuatu itu langsung dari sumbernya. Gitu, lebih baik. Sampai jam berapa nih? Apakah ramuan tadi harus dalam badan perut kosong? Sebaiknya, karena itu enzim. Sebaiknya. Dan ingat, kalau ada masalah di pencernaan seperti masalah enzim ya, kayak orang dispepsia, gastritis gitu-gitu segala macam, cobalah mulai sekarang membiasakan untuk mengkonsumsi ini nih. Nah tadi dua ini. Nggak kelihatan kan? Udah kelihatan. Tadi nggak kelihatan. Jahe sama kayu manis. Kalau ada punya masalah mah dan anak beranaknya dialah.
Nyeri tulang belakang obatnya apa? Cari tahu dulu nyerinya apa. Kalau dia masalahnya di otot atau sendi, ya harus dibenerin. Urut, pijet, seperti itulah. Ya, cari yang ahli. Saya dulu pernah, saya kemarin ke Semarang. Semarang itu kan dulu sekitar 2 tahun yang lalu, engsel saya kan pernah copot ya. Copot jatuh. Jadi ini tulangnya ini kan, terus ininya itu harusnya kan begini nih, ini tuh copot turun gitu dulu. Terus saya bawa ke ahlinya lah yang bisa masukin lagi. Terus udah dibarahin sama dia, dimasukin lagi, dan saya dibius menggunakan bantal. Dari awal saya nggak bisa, dia sama saya begini, gitu kan. Mau bisa ngapa-ngapain, gini salah, gitu salah. Orang gimana copot begini kan, hampir segini copotnya. Kebayang kan? Tapi karena alhamdulillah Allah kasih petunjuk gitu kan, wah ini baru saya ingat nih si bapak ini, saya bilang, bawa sama dia. Dia lihat saya kan, dia masih ngerokok gitu kan, turun dari mobil, udah masuk dalam tuh kamar tempat terapi dia. Saya duduk sama dia, mati aku, saya bilang, bener sama dia, dipegang 3 orang, sini sama dia, pak, 2 menit masuk lagi tuh tulang, langsung bisa pegang teh saya, habis itu. Dan kemarin saya jatuh lagi, kemarin lagi gendong anak gitu kan, cerita tentang tulang ya, menarik tuh cerita tulang ini. Jadi subhanallah kemarin saya lagi gendong anak di sini, nurun jalannya gitu kan, subhanallah terpeleset anak saya pegang kuat begini, yang tangan ini sempet nahan tapi nggak sampai jatuh. Nah waktu nahan itu sepertinya dia copot lagi. Sepertinya jadi waktu itu saya ingat, ternyata kalau kita ngerti caranya itu kita bisa kembalikan. Jadi waktu itu saya langsung pak gitu kan, saya balikin lagi, balik dia masuk lagi, alhamdulillah, kayak film kungfu gitu lah. Masuk sendiri ya, tapi agak pegel-pegel sedikit, tapi subhanallah masuk lagi gitu kan, masuk lagi dia. Karena waktu dia kemarin itu saya ngerasain, wah ini kayaknya keluar lagi nih, saya bilang, karena saya langsung keringat dingin keluar nih, saya bilang harus gitu kan, agak sakit sih teman masuk. Itu maksud saya hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan sholat. Sholat itu adalah gerakan stretching dan relax yang paling baik. Tapi sholatnya bener kayak apa? Kayak sholatnya Nabi. Sholat Nabi itu kayak apa? Ya bacalah di hadisnya ya, rukunya seperti apa, sujudnya kayak apa. Jadi orang-orang yang benar sholatnya, niscaya dia akan jauh dari penyakit seperti asma. Kenapa? Karena takbiratul ihramnya dia pasti akan membuka paru-parunya. Saya tidak tahu, istri saya bilang kayaknya abang lagi masa pertumbuhannya sekarang. Masa pertumbuhan itu kan berakhir di umur 20 tahun ya. Tapi kenapa begitu? Karena dia bilang baju saya mengecil semua. Dia dulu baju apa? Baju kaos itu kemarin itu satu siku begini, sekarang tuh naik ngingkrang ke atas. Ini kenapa? Saya bilang, oh saya baru tahu rahasianya. Nanti di kajian berikutnya saya kasih tahu. Semua dikasih tahu sekarang kan nggak seru. Men-trigger growth hormone kita. Growth hormone kita itu bisa kita trigger dengan cara apa? Dengan cara kajian berikutnya. Kalau growth hormone muncul, apa yang terjadi? Subhanallah, Anda nggak usah pusing-pusing lagi mikirin penyakit. Tubuh Anda akan merepair dirinya sendiri. Caranya gimana? Beri dia beban, bukan kehidupan, beban saja. Berarti bahwa dokter nyuruh kami untuk latihan beban. Ya. Caranya gimana? Apa saya harus
angkat barbel ke gym. Oh tidak, tenang aja. Bebannya ada pada berat badan Anda. Itu namanya latihan beban. Jadi ibu-ibu mulai sekarang biasakan untuk lakukan, bapak-bapak juga tuh, 3 gerakan saya sarankan. Gerakan pertama adalah squat. Squat tau? Nah, itulah, nanti googling aja kalau nggak tahu. Tahu lah ya. Gerakan kedua adalah push up. Oke. Gerakan 3 adalah plank. Itu latihan beban. Kalau itu Anda lakukan, maka tubuh Anda akan nyeri. Betul? Kalau tubuh Anda nyeri, maka subhanallah, nyeri tadilah yang akan nanti memicu pengeluaran hormon. Kenapa? Binaraga badannya besar, karena binaraga mengangkat beban berat yang akhirnya ketika berat itu ketika berat itu memerlukan tenaga lain, maka tubuh akan mengeluarkan pembentukan growth hormone sehingga ototnya bertambah. Itu maksudnya. Ototnya bertambah ya, jadi berat badan bertambah? Enggak. Berat badan enggak tambah. Masa ototnya bertambah. Saya tahu dari mana masa ototnya bertambah atau tidak? Gampang. Kalau Anda pengen tahu masa otot Anda, memang ada caranya, ada alat ukurnya. Tapi kalau pengen membayangkan seperti apa masa otot Anda, lebih banyak lemaknya atau ototnya, maka lihat kalau Anda begini. Jangan sekarang. Lihat kalau Anda begini, kalau di sini gelimbir-gelimbir, maka ototnya nggak banyak kebentuk tuh. Jelas ya? Dan itu bisa Anda munculkan dengan cara apa? Sebenarnya gerakan-gerakan squat, plank segala macam tadi, kebaikan dan pola yang sama itu ada pada gerakan sholat. Luar biasa kan sholat kan? Mulai dari ini nyong. Makanya kalau lagi takbiratul ihram jangan begini. Kan kalau Anda baca hadisnya kan di sini, atau nggak di bawah, di telinga kan? Nanti coba tanya sama yang ahlinya lah, secara fikihnya. Ya, bersedekap di mana? Jangan di bawah, di sini. Kalau di sini, makanya ketarik. Coba deh di sini sama di sini, beda tarikannya. Kan gitu. Kalau begini, apa yang terjadi? Ekspansi dari paru-paru bertambah sehingga orang-orang yang kena asma biasa parunya begini. Ketika dia begini dengan begini, posisi gerakan dulu, maka dia akan ketarik, pasti ada otot lagi yang ketarik. Otot ketarik pasti menimbulkan nyeri. Apalagi kalau di gerakan yang ruku sama sujud, subhanallah, dahsyat itu. Ya, makanya sholat itu salah satu yang sangat disarankan ya, bukan disarankan, dihisab pertama kali.